Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan di maghrib kali ini kita akan membahas tema tentang masalah tolak dan syarat-syarat atau jenis-jenisnya. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, at-tolaqu dalam bahasa Arab tolak pakai to, bukan pakai ta. Kalau pakai ta nanti artinya berbeda. Pakai to, tolak. At-tolaqu, tolak itu secara bahasa adalah hilul qayyidi, melepas ikatan. Ini secara bahasa. Jadi kalau seseorang sudah mengikat dengan tali satu dengan yang lainnya, diikat kemudian dilepaskan, maka itu namanya talak secara bahasa, yaitu melepaskan, memutuskan atau melepaskan. Ini talak secara bahasa. Wasar'an, dan secara istilah tolak itu adalah hillu qaydin nikahi, memutuskan atau melepaskan ikatan pernikahan. Yang tadinya ia sudah dijanji atau sudah berakad, sudah diikat dengan akad pernikahan menjadi sepasang suami istri, kemudian dilepaskan, diputus janji tersebut, sehingga disebut dengan istilahnya adalah tolak, yaitu hillu qaydin nikah, melepaskan ikatan pernikahan, bilafzit tolak, dengan lafaz tolak, wa nahwihi, atau lafaz selain talak. Itu disebut dengan talak secara istilah. Jadi melepaskan ikatan pernikahan yang tadi diikat, punya janji antara kedua belah pihak dengan hak-hak dan kewajibannya suami dan istri, kemudian dilepas, maka itu disebut dengan talak. Kemudian di dalam Al-Quran terkait dengan tolak itu banyak sekali, bahkan menjadi surat tersendiri, surat at-tolak. Ya, kalau pernikahan surat nikah tidak ada, tapi kalau surat tolak ada. Nah ini uniknya, jadi sudah menjadi surat, nama surat tersendiri, disebut dengan surat at-tolak. Dan bahkan bukan hanya di surat at-tolak saja yang berkaitan dengan talak, tapi di surat Al-Baqarah pun banyak sekali yang berbicara tentang ayat-ayat talak, begitu. Nah, sehingga masyru'iyatuhu, adanya talak di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan di dalam ijma' sudah diketahui, bahkan sudah menjadi populer di kalangan para ulama. Salah satunya adalah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, at-talaqu marratani, di Al-Baqarah. Talak itu ada dua kali. Kalau sudah ketiganya, sudah nggak balik lagi dia. Ada kesempatan dua kali. At-talaqu marratani, talak itu ada kesempatan dua kali. Tolak pertama, tolak kedua. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya tolak itu adalah cerai, bercerai. At-talaqu marratani, tolak itu dua kali kesempatan. Kesempatan pertama dan kesempatan kedua, kata Allah, fa imsakum bima'rufin, bisa kamu tahan,
tidak jadi bercerai kalau masih talak pertama dan talak yang kedua. Saya talak kamu, saya ceraikan kamu, kemudian mikir-mikir lagi, fa imsakum bima'rufin, bisa nggak jadi, tanpa nikah lagi, menyesal. Au tasrihum bi ihsan, atau melepaskan tapi dengan baik, melepaskannya. Itu bisa juga ya. Talak satu kemudian udah dibiarkan saja sampai dengan iddahnya berakhir 4 bulan atau 3 bulan atau 3 kali suci. Itu berarti sudah tasrihum bi ihsan, sudah melepaskan walaupun talak satu, begitu, walaupun talak satu. Nah, ini talak itu ada dua kesempatan. Adapun kesempatan yang ketiga udah tidak balik lagi, udah tidak bisa balik lagi, atau disebut dengan talak bain. Nah, di dalam Al-Quran di surat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu, wahai para nabi atau wahai nabi, ini khusus buat nabi kita Muhammad SAW. Iza tallaqtumun nisa, apabila kamu sekalian mentalak an-nisa, istri-istri kamu, fatallikuhunna li'iddatihinna, maka talaklah istri-istri kamu, tapi lihatlah iddahnya. Nanti ada pembahasan tentang masalah iddah. Iddah itu artinya masa menunggu. Masa menunggu. Ketika ditalak oleh suaminya, saya ceraikan kamu sekarang juga, kita sudah putus sekarang juga, udah berarti jatuh talak. Nah, kalau masih talak pertama dan talak kedua, itu nanti ada iddahnya, ada masa menunggunya. Salah satu ashur, 3 bulan atau 3 kali suci atau 3 kali haid, 3 kali haid atau 3 kali suci, salah satu kuru. Berarti di masa 3 kali suci atau 3 kali haid, suami bisa mikir-mikir, saya menyesal, udah saya menyesal, kemudian saya kembaliin lagi aja dah, kamu saya rujuk kembali. Nah, udah jadi suami istri lagi, begitu. Nah, ini disebut dengan dalam Al-Quran fatallikuhunna li'iddatihinna. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, di riwayat Ibnu Majah dan Darul Qutni dari Ibnu Abbas, innamat tolaku liman akhoza bis-saqi, sesungguhnya talak itu kalau sudah titik darah penghabisan, bahasanya sudah nggak ada solusi. Nanti ada di depan itu ayat Al-Quran, pilihannya tidak langsung talak, berhubungan dulu. Kalau ada konflik ya, ada namanya disebut dengan adanya perantara untuk mendamaikan kedua belah pihak. Jadi nggak langsung talak aja ujung-ujungnya, begitu. Maka di dalam Al-Quran diajarkan cara-caranya untuk memberikan solusi terhadap yang berkonflik, tidak langsung talak saja. Kenapa sebabnya? Karena dalam hadis Nabi, innamat tolaku liman akhoza bis-saq, tolak itu adalah titik darah penghabisan. Kalau udah nggak ada solusinya, diterusin ya sudah, misalnya udah nggak ada ini lagi, udah nggak ada yang namanya mawaddah warahmah, ya sudah, berarti itu udah terakhir banget. Bahkan di hadis yang lain, abghadul halali ilallahi at-talaq, yang paling dibenci, boleh tapi dibenci adalah talak, begitu. Bahkan ya Nabi pun pernah mentalak istrinya. Bahkan ada 3 kejadian ya. Di antaranya di sini di hadis riwayat Abu Daud, Imam Nasai dan Ibnu Majah dari Umar bin Khattab, ini ayahnya. Talaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam Hafsah. Nabi pernah mentalak Hafsah, summa raja'aha, kemudian merujuk kembali. Di hadis Abu Daud, Imam Nasai dan Ibnu Majah dari Umar bin Khattab, dari bapaknya. Wa ajma'an nas, dan ulama juga berijma ala jawazit talaq, ya, bolehnya mentalak. Kenapa sebabnya? Hikmahnya, rubbama fasadatil hal bainaz zaujain, ya.
Ya, mungkin sudah tidak bisa lagi ada solusi dalam rumah tangga, ya, artinya sudah nggak bisa lagi di apa? Sudah alternatifnya udah nggak bisa lagi bercampur, artinya sudah tidak bisa lagi damai, ya maka salah satunya adalah yaitu opsi talak. Kalau diteruskan fayasiru baqa'uz zawaj mafsadatan mahdhah, kalau diteruskan itu bisa menjadi kerusakan yang nyata, sudah bisa KDART bisa jadi kan begitu, dan lain sebagainya. Udah KDART, udah apapun bentuknya, atau misalnya bisa menzolimi ilzam az-zauj an-nafaqah wa sukna, suaminya tidak mau bertanggung jawab lagi, tidak mau menafkahkan lagi, tidak mau memberikan sangan pandang papan dan lain sebagainya, ya sudah, itu udah solusi terakhir, yaitu adalah talak. Atau wahabsil mar'ah, dikekang, ya, istrinya dikekang, nggak boleh ngapa-ngapain, kemudian dikuasai, ya. Nah, ma'asu'il asrah, ya, sambil bergaulnya itu dengan suami istri dengan pergaulan yang buruk, padahal wa'asiruhunna bil ma'ruf, hendaklah pergauli istri-istri kamu dengan baik. Ya udah, kalau seperti ini ya udah, solusinya adalah talak. Nah, hikmahnya itu adalah, hikmah talak itu ada, itu hikmahnya adalah tadi memberikan solusi terhadap kasus-kasus yang tadi yang tidak ada jalan keluar. Kemudian jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di dalam Al-Qur'an tidak langsung mentalak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in khiftum siqaqa bainihima." Jika kamu terjadi konflik dalam rumah tangga, siqaq, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka hendaklah utus dari pihak laki-laki siapa, dari pihak perempuan siapa, untuk menjadi hakim, penengah, iyurida islaha, supaya bisa damai, tidak berujung-ujung talak saja. Yuwaffiqillahu bainahuma, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada keduanya, suami dan istri tersebut. Nah, jadi tidak langsung talak saja, maka dalam hadis tadi itu adalah senjata terakhir kalau sudah tidak ada solusi sama sekali. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, talak itu adalah biyadir rajul, talak itu adalah di tangan laki-laki. Ja'alat talaqu biyadiz zauj la biyadiz zaujah, talak itu adalah di tangan laki-laki. Perempuan tidak bisa dia mentalak, saya ceraikan kamu, tidak bisa. Tapi yang berhak, yang memiliki hak mentalak itu adalah laki-laki atau suaminya. Kenapa sebabnya? Ini ada dua alasan yang diungkapkan oleh para ulama. Yang pertama adalah innal mar'ah ghaliban asaddu ta'assuran bil atifah minar rajul. Karena perempuan itu adalah kebanyakan itu sangat-sangat sensitif, ya, dibandingkan dengan laki-laki. Fa iza malakatit tatlik, kalau dia punya hak untuk mentalak, farubbama, maka kadang-kadang kalau timbul aja sedikit aja asbabin basito, sebab-sebab yang ringan, sedikit aja konflik, langsung talak. Nah, ini makanya talak itu adalah milik atau hak daripada lelaki, karena lelaki itu dia tidak seperti, perasaannya tidak seperti wanita. Kemudian yang kedua adalah ya karena laki-laki yang memberikan mahar, daf'u al-mahar, yang memberikan mahar dan memberikan nafkah, kewajiban dan seterusnya, dan juga sebagai pimpin rumah tangga, sehingga itulah yang menjadikan dasar talak itu hanya milik atau hak daripada laki-laki. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat-syarat talak, ada syarat-syaratnya atau rukun-rukunnya. Yang pertama adalah al-mutallik, dari sisi suami yang mentalaknya. Yustaratu ayyakuna zaujan mukallafan. Jelas seorang yang mentalak itu, suaminya itu harus zaujan, ya memang statusnya adalah sebagai suami. Statusnya sebagai suami sah, nikah dengan nikah yang sahih. Mukallafan, kemudian dia sudah balik, balighon, akilan, sudah berakal. Balik, dia berakal.
mukhtaron juga memiliki pilihan. Jadi benar-benar sadar dalam mentalaknya, tidak dipaksa dan seterusnya. Nah, ini al-mutallik, syarat bagi yang mutallik, yang mentalak itu bil ittifaq, sesuai dengan kesepakatan para ulama. Fala yasihhu tolak, maka tidak sah salaknya min ghairi zaujin, bukan dari suami, dari mertuanya. Udah talak kamu talak, suaminya belum mengucapkan talak ya nggak bisa. Talak harus dari suaminya. Wala min sobiyin, dan juga tidak dari anak kecil. Anak kecil yang baligin, yang belum balik, au mumayyizin, atau menurut sebagian ulama belum mumayyiz. Nah, ini yang dibolehkan oleh pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, mungkin ada yang menikah masih kecil udah dinikahin. Ya, memang para ulama jumhur mayoritas para ulama belum balik, dia belum ada hak untuk mentalak istrinya. Tapi kalau sudah balik baru mempunyai hak. Hanya pendapatnya sebagian ulama, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, yang mengatakan bahwasanya sah, yang penting dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan antara hak dan yang antara yang hak dengan yang batil. Tapi pernikahan yang seperti ini kan di Indonesia tidak boleh atau dilarang. Kalau dicatat di KUA ya nggak boleh. Kan syarat-syarat pernikahan atau perkawinan harus lebih dari 18 tahun kalau tidak salah, atau 17 atau 18. Walaupun secara agama memang kalau nikah tidak di KUA memang sah-sah saja. Nah, ini makanya diberikan gambaran kalau sudah balik maka dia sudah mempunyai hak talak. Tapi kalau belum balik maka tidak mempunyai hak talak, kecuali pendapat sebagian ulama yang penting mumayyiz. Yang penting mumayyiz. Sehingga tolakul majnun, tolak orang yang gila. Orang yang gila, maka dia la yasihhu tolakul majnun, tidak sah bagi orang yang gila. Suaminya gila, ya udah. Misalnya tiba-tiba suami istri, ya nauzubillah, misalnya suaminya kepentok, akhirnya otaknya sudah putus uratnya, gila akhirnya dia. Ya, kemudian dia mengucapkan talak, itu tidak akan sah. Ya tinggal istrinya apakah mau melakukan hulu atau tidak, meminta diceraikan begitu, meminta hulu atau tidak. Nah, ini nanti tinggal istrinya begitu. Kalau suaminya udah gila begitu. Tapi tidak sah suami dalam keadaan gila mentalak istrinya, tidak bisa. Wa misluhu mughma alaih, dan juga orang yang ngigau atau tidak sadarkan diri, ya, otaknya tidak sadarkan diri, ya, tidak dalam keadaan sadar. Misalnya orang yang tidur tiba-tiba bangun ngigo begitu, saya talak kamu. Nah, itu tidak sah juga talaknya, tidak sah talaknya. Jadi talak dalam keadaan sadar, yang sah itu adalah talak dalam keadaan sadar. Sebagaimana hadis Nabi, rufi'al qalamu an salasatin anis sobiyyi hatta yahtalim. Anak kecil sampai balik itu tidak ditulis. Makanya ini yang menjadikan dasar. Kalau belum balik ya tidak dicatat itu talaknya, nggak sah. Wa anin naim, orang yang tidur sampai bangun, orang ngigo tidak sah talaknya. Wa anil majnuni hatta yufik, dan orang gila juga tidak sah talaknya. Kemudian tolakul ghadban, talak dalam keadaan benci, emosi. Anna tolakul ghadban inda jumhuril ulama, talak dalam keadaan benci menurut kebanyakan para ulama la yaqa'u idza staddal ghadab, tidak terjadi talaknya kalau kebencian itu sedang naik-naiknya sampai derajatnya itu tinggi, sampai tidak bisa mikir antara ini sadar atau tidak sadar, emosi tingkat tinggi lah begitu. Emosi tingkat tinggi, nggak bisa dia, akhirnya ditalaklah itu istrinya gitu. Misalnya ada dengar apa gitu, ditalaklah istrinya gitu. Nah, dalam keadaan marahnya istaddal ghadab gitu, maka menurut pendapat kebanyakan para ulama dia tidak terjadi, la yaqa'u at-tolak, tidak terjadi tolak. Nah, ini kebanyakan para ulama. Kenapa? Sebabnya bi'an wasala ila darajatin la yadri fiha ma yaqul, karena seorang laki-laki tersebut sudah tidak
sudah sampai ke derajat la yadri fiha ma yaqul, sudah masuk ke dalam derajat ia tidak bisa tahu apa yang ia ucapkan, wa yaf'al wa la yaqsuduhu, dan apa yang dikerjakan dan apa yang ia maksudkan. Jadi ya kadang yang menguasainya adalah emosi tingkat tinggi begitu. Aw wasala bihil ghadab ila darajatin yaglibu alaihi filal khilal wal idrob. Nah ini juga termasuk. Nah, jadi inda jumhuril ulama, menurut kebanyakan ulama, tidak terjadi kalau tolak dalam keadaan ghadabus syadid, dalam keadaan marah yang sangat. Ini menurut kebanyakan para ulama. Hanya sebagian saja indal malikiyah, sebagian pendapat Imam Malik yang mengatakan tetap jatuh talak karena ghadab itu bukan masuk gila, bukan masuk tidak sadar, tapi dia sadar, tapi emosi itu tidak dianggap oleh sebagian ulama ini. Nah ini tapi sebenarnya kalau pengarang kitab ini Prof. Wahbah Zuhaili ini lebih mengambil pendapat jumhur ulama, yaitu tolakul ghadban, talak dalam keadaan emosi tingkat tinggi, la yaqa'u, tidak terjadi. Kenapa sebabnya? Karena syaratnya adalah harus sadar, ikhtiaron, harus sadar, dia tahu dia sedang mentalak istrinya. Kalau dalam keadaan benci, sangat begitu marah, tapi dia tahu apa yang ia ucapkan, maka tetap dia jatuh talaknya. Jadi benci itu, kalau bencinya benci derajat yang biasa, emosi derajat yang biasa, tetap jatuh talaknya. Tapi yang dimaksud jumhur ini adalah emosi yang tidak bisa terkendali. Apa yang ia ucapkan udah nggak bisa terkendali. Ngomongnya kebun binatang dibawa semua dibawa, sehingga tidak bisa memfilter ucapan-ucapannya. Nah ini yang seperti ini yang menurut kebanyakan para ulama tidak terjadi talak, hanya sebagian saja yang mengatakan talak. Makanya kalau pengen keluar dari perbedaan pendapat, ya talaknya harus dalam keadaan sadar begitu, jangan dalam keadaan kebencian. Dan memang tadi pengarangnya mengatakan lebih menguatkan pendapat yang tidak terjadi talak kalau dalam keadaan emosi tingkat tinggi. Tapi kalau emosi biasa, marah biasa, tetap terjadi talak. Kenapa? Karena dia bisa membedakan, patokannya itu tadi, ila darajatin la yadri fiha ma yaqul wa yaf'ulu wa la yaqsuduhu. Sampai derajat ia tidak bisa mengetahui apa yang ia ucapkan dan apa yang ia perbuat. Nah itu berarti emosinya udah tingkat tinggi, udah nggak bisa ngapa-ngapain begitu kan. Nah ini yang seperti ini yang modelnya begitu kan. Nah kemudian tolakun ghairuz zawaj, dan juga talak bukan suaminya itu tidak sah. La yasihhu talakun ghairuz zawj, tidak sah ya, talak itu dilakukan oleh bukan suaminya, sebagaimana hadis Nabi, la talaqo qablan nikah wala itqo qablan milkin, tidak sah talaknya ya kalau belum terjadi pernikahan yang sah. Kemudian tolakus sakron, talak dalam keadaan mabok, lagi mabok, kemudian datang ke rumah, ada istrinya, saya talak kamu, sambil mabok begitu. Nah bagaimana di sini menurut pendapat para ulama? Nah ini para ulama membedakan antara mabok karena darurat dengan mabok karena berbuatan haram. Amma sakron bitorikin muharram, adapun mabok dalam perbuatan yang haram, yang disengaja begitu, ia mabok. Bi ansaribal khamro aliman, dia minum khamr, tahu itu barang haram, dia minum juga. Mukhtaron lisurbihi, sadar, nggak dalam paksaan dia minum, sadar emang dia memang tukang minum begitu, emang dia tukang minum. Maka indal jumhur bal ittafaq ulama, menurut pendapat kebanyakan para ulama, bahkan hampir sepakat, yaqa'u talaquhu, jatuh talaknya, talak dalam keadaan mabuk, walaupun itu akalnya tidak bisa berfungsi, tetap dia jatuh dalam keadaan mabuk, jatuh talaknya. Fir rajih, menurut pendapat kesepakatan kaul yang rajih, fil mazahibil arba'ah, pada mazhab yang 4. Jadi 4 mazhab ini, Imam Ahmad, Imam Ahmad, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah sepakat bahwasanya kalau dia mabuk karena yang diharamkan, ia sadar emang dia tukang mabok, kemudian menceraikan istrinya, maka jatuh talaknya. Uqubatan wa zajron lahu anirtikabil ma'siyah, sebagai akibat atau sebagai
dampak daripada ia berbuat maksiat, dosa besar yang ia peroleh. Nah, ini menurut 4 mazhab tadi ya. Memang ada sebagian kecil ulama, yaitu seorang tabi'in ya, Zufar Al-Kuhi dan Tohawi, yang mengatakan bahwasanya la yaqa'u talaqus sakron, tidak terjadi talak dalam keadaan mabuk ya, karena alasannya sama seperti yang memang tidak berakal dia. Artinya akalnya memang sedang tidak normal ya. Walaupun mabuk ya, walaupun ini tetap aja akalnya tidak bisa berfungsi dengan 100%. Nah, akhirnya pendapat minoritas ini mengatakan tetap mau karena haram atau tidak karena haram, tetap tidak jatuh talaknya. Tapi kalau jumhur 4 mazhab itu sepakat jatuh talak kalau memang dia disengaja. Artinya dia benar-benar mabuk karena memang dirinya mabuk, tukang mabuk, kemudian mentalak istrinya, itu jatuh talak. Sedangkan kalau dia sakronnya itu adalah akibat paksaan, atau misalnya karena darurat misalnya, dan karena apapun yang ya sebenarnya ia tidak seperti tadi begitu ya, misalnya karena darurat ya, karena darurat tidak ada air kecuali itu, padahal dia dalam keadaan haus banget dan benar-benar haus banget, enggak ada air sama sekali, hanya itu saja misalnya, kan darurat namanya. Nah, kemudian ia minumlah itu minuman itu. Nah, maka dia tiba-tiba dia talaklah istrinya. Dia talak istrinya, maka tidak jatuh talak. Ini sepakat para ulama kalau yang mabuknya dalam keadaan darurat atau dipaksa. Misalnya kamu mabuk ya, kalau enggak nanti keluarga kamu saya bunuh dan lain sebagainya. Dipaksalah pokoknya begitu. Nah, itu juga dalam keadaan mabuk seperti itu tidak terjadi talak. Tidak terjadi talak. Tapi kalau benar-benar mabuknya karena dirinya memang dia peminum, maka menurut kebanyakan para ulama, bahkan sepakat ulama-ulama 4 mazhab, bahwasanya dia jatuh talaknya. Kemudian yang selanjutnya adalah tolakus safih. Talak orang yang safih itu orang yang khafiful akal, akalnya itu di bawah standar. Kayak kita yang dia kalau dilahirkan dalam keadaan abnormal ya. Apa sih namanya itu ya? Seperti itu. Misalnya ya banyak tuh ya kelas-kelas yang seperti itu ya. Ya, beda dia kelasnya, nanti belajarnya juga beda dia. Karena dia otaknya di bawah rata-rata. Nah, dia suka lari-lari sana sini dan lain sebagainya, nggak bisa membedakan mana baik mana buruk. Itu namanya disebut dengan khafiful akal. Akalnya itu rendah. Maka di sini indal jumhur, menurut kebanyakan para ulama, tidak terjadi talak kalau memang dia menikah. Nanti yang mentalak adalah wakilnya, yaitu walinya. Nah, ini yang menjadi kesepakatan para ulama. Orang yang khafiful akal. Ya, ada juga kayak yang seperti itu menikah juga. Ya, kalau ada yang mau kan ada juga yang menikah. Nah, kemudian ditalaklah itu begitu. Nah, ini orang yang khafiful akal, ini orang yang akalnya dia di bawah rata-rata. Nah, ini tidak jatuh talaknya. Jadi butuh orang lain yaitu walinya. Nanti ada bab yang bisa mentalak dengan dengan mewakilkan, talaknya diwakilkan. Nanti ada bahasan tersendiri itu. Nah, jadi kalau yang akalnya di bawah rata-rata, ya artinya IQ-nya di bawah rata-rata, anak kecil atau orang yang ya di bawah rata-rata lah begitu. Nah, itu dia tidak jatuh talaknya menurut kesepakatan para ulama. Nah, kemudian tolakul mukrih, tolak yang dipaksa. La yaqa'u indal jumhur, tidak terjadi juga talak yang dipaksa. Ada yang memaksa dia untuk mentalak istrinya, itu tidak terjadi. Talaknya tidak jatuh. Kenapa sebabnya? Karena talak itu hakikatnya qasidun. Dia harus benar-benar punya pilihan, ikhlas, punya pilihan. Tahu bahwasanya dia mentalak, tidak ada orang yang menekannya. Nah, kalau ada yang menekannya maka tidak sah dia. Kenapa sebabnya? Karena di dalam hadis Nabi, innallaha tajawaza li an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa daripada umatku, ya, kesalahan atau dosa, ya. Kemudian dari apa yang dipaksa.
Nah, ini tidak terjadi. Kalau yang dipaksa itu tidak terjadi talak menurut kebanyakan para ulama. Kemudian yang kedua, tadi kan syarat yang pertama adalah al-mutallik, orang yang mentalaknya, suaminya. Tadi ada balik, kemudian ada berakal, kemudian tadi ada dibagi-bagi lagi tuh. Bagaimana kalau yang gila? Tetap orang yang mentalaknya. Nah, sekarang syarat yang kedua atau rukun yang kedua adalah al-qasdu, yaitu yang mentalaknya itu punya qasdun, punya tujuan untuk mentalak begitu. Punya tujuan untuk mentalak. Iradatut talaffuz bihi walau lam yanwihi, yaitu punya tujuan untuk mentalak istrinya. Ini disebut dengan al-qasdu. Maka fala yaqahu talaqun faqihun yukarriruhu wala talaqun hakin an nafsihi li'annahu lam yaqsud ma'nahu. Maka tidak sah atau tidak terjadi talak orang yang dia misalnya dia tidak bisa berbahasa, ada orang Arab yang baru belajar bahasa Indonesia, tidak tahu artinya saya ceraikan kamu. Kemudian dia ngomong aja sama istrinya, saya ceraikan kamu. Dia baru belajar di pelajaran bahasa Arab. Atau misalnya orang yang baru belajar bahasa Arab begitu. Ini coba kamu katakan sama istri kamu, tolak tuki begitu, al-an, kamu saya talak sekarang, artinya begitu. Tapi dia nggak dikasih tahu artinya. Pokoknya ucapin aja sama istri kamu, tolak tuki al-an begitu. Diucapkanlah sama dia, sama suaminya, kepada istrinya, tolak tuki al-an. Begitu. Nah, ini tidak terjadi talak. Kenapa? Karena tidak ada al-qasdu, tidak ada tujuan untuk mentalak istrinya. Walaupun itu artinya adalah talak begitu. Tapi kecuali kalau dia tahu bahwasanya tolak tuki itu adalah artinya mentalak, baru itu berarti kalau tujuannya mentalak ya berarti. Tapi kalau tujuannya belajar, tidak. Misalnya nih, saya tadi baru belajar nih sama ustadz di sana di ma'had, belajar bahasa Arab, artinya tolak tuki artinya saya menceraikan kamu. Nah, itu tidak terjadi talak, itu seperti itu. Harus ada al-qasdu, niat untuk memang melepaskan istrinya dari akad pernikahan. Nah, ini syarat yang kedua. Tolakul hazil. Nah, ini nanti masuk kepada talak orang yang mainin talak. Kan ada orang yang mainin talak. Ya. Dia min qaslil lafzi duna ma'nahu wal la'ib. Nah, ini talak hazil ini adalah talak yang main-main dia. Main-mainin talak. Biasanya ya mungkin orang yang bercanda keterlaluan atau apapun ya, main-main dalam talaknya begitu. Maka di sini menurut para ulama wal hukmu ayyaqo, maka hukumnya orang yang main-main dalam talaknya itu adalah terjadi talaknya inda jumhuril fuqaha, menurut kebanyakan para ulama. Kenapa sebabnya? Karena ada hadis Nabi 3 perkara yang tidak boleh dimain-mainkan. Salasun jidduhunna jiddun, yang tidak boleh dimain-mainkan, dilawak atau dicanda-candaan begitu. Yang pertama adalah nikah. Nikah itu harus serius. Kamu mau nikah. Ayo, saya terima nikahnya. Jadi nggak ada main-main, pura-pura nggak ada. Ini benar-benar serius. Nikah, wat tolak, war roj'ah. Nikah, talak, dan rujuk. Itu 3 yang tidak boleh dimain-mainin. Nah, 3 ini ya, sehingga menurut pendapat kebanyakan para ulama, jumhur mengatakan dia tidak boleh jadi bahan permainan. Bahan canda-candaan begitu, candaan tidak boleh. Kalau serius. Ini benar 3 ini harus yang serius. Makanya tolakul hazil tetap yaqo menurut pendapat jumhurul ulama, kebanyakan para ulama, yaitu tetap terjadi yang namanya talak walaupun dia main-main. Kemudian tolakul mukhti au man sabaqa lisanahu, talak yang salah dia atau lisannya kepleset. Huwallazi yuridu ayyatakallam bi ghairi tolak, dia memang pengennya berbicara enggak bercerai, tapi lisannya kepleset, malah justru mengucapkan cerai begitu. Contoh begini, anta tolik, sebenarnya dia pengen mengucapkan bukan tolik, tohir begitu.
Tolik kan hampir-hampir sama tuh. Atau misalnya toliknya pakai kap begitu kan, hampir-hampir sama ya, cuman beda kap sama kop saja begitu. Cuman lidahnya kecelek begitu, lidahnya kecelek. Maka hukumnya adalah la yaqa' talaquhu inda Syafi'iyah wal Malikiyah. Tidak terjadi ya. Tidak terjadi model yang seperti itu kalau dia memang kecelek, dia lisannya itu kecelek atau terpleset ya. Pengen saya ceraikan atau ceraikan tapi lidahnya malah bilang cerai begitu, padahal sebenarnya apa gitu ngomongnya, salah ngomong atau terpleset omongannya. Maka menurut pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah tidak terjadi talaknya. Kenapa? Li adamil qasdi, karena memang tujuannya bukan itu. Kecuali kecelek itu tujuannya itu. Nah, ini makanya patokan syarat yang kedua ini adalah benar-benar tujuannya al-qasdunya, tujuannya adalah mentalak. Apa tujuannya, benar nggak mentalak atau cuman bagaimana begitu. Nah, ini yang paling penting adalah dilihat tujuannya. Memang ada sebagian ulama diantaranya Imam Abu Hanifah yang mengatakan tetap dia jatuh talaknya, karena walaupun begitu tetap artinya sama. Tolik itu artinya mentalak atau mentalak. Tapi di sini menurut pengarangnya adalah yang lebih hati-hati, al-ahwat itu tidak terjadi talak. Tidak terjadi talak yang model seperti itu. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir, ini yang keempat, syarat yang keempat terkait dengan talak adalah sigotnya. Sigot au ma yaqa'u bihi tolak, sigotnya. Nanti ada pembagiannya. Syarat yang keempat ini adalah pembagiannya sigot ini. Ada yang sharih, ada yang kinayah. Ada yang sharih, ada yang kinayah. Yang sharih itu, sigot yang sharih itu ucapannya jelas, saya ceraikan kamu, saya talak kamu. Tapi yang kinayah ini adalah ucapannya kiasan, sudah kamu sono pulang ke orang tua kamu, jangan kembali lagi selama-lamanya. Nah, itu namanya kinayah. Itu namanya kinayah. Nah, bagaimana pandangan ulama terkait dengan tersebut? Nah, ini syarat yang keempat terkait dengan syarat-syarat atau rukun talak ini, yaitu adanya sigot dari seorang suaminya. Fattolakus sharih, talak yang sharih itu yang jelas adalah al-lafzul ladzi dzahara al-muradu minhu wa ghalaba isti'maluhu urfan fit talak. Lafaz yang memang secara golib itu maknanya adalah cerai. Kalau bahasa Arab itu tolak tuki, saya mentalak kamu. Jadi ada tiga. Kalau dalam bahasa Arab itu ada tiga yang sharih lafaznya itu at-tolak, lafaz tolak, wal firaq, lafaz firaq, was sirah, dan lafaz sirah. Kenapa sebabnya? Karena memang tiga lafaz ini ada di dalam Al-Quran. Tolak juga ada di dalam Al-Quran, at-tolaku marrotan. Kemudian firaq juga ada di dalam Al-Quran, wa iyatafarraqo. Nah, ini firaq. Firaq itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya berpisah. Kalau talak melepaskan, bercerai. Firaq berpisah. Wasirah, nah ini juga termasuk kalimat lafaz yang sharih juga, dan dalam Al-Quran digunakan juga. Tasrihum bi ihsan, at-tolaku marrotan fa imsakum bima'rufin au tasrih. Tasrih itu artinya melepaskan. Kata suami, saya lepaskan kamu sekarang, saya lepaskan lagi kamu sekarang, sudah tidak menjadi suami istri lagi. Nah, itu juga termasuk lafaz-lafaz yang sharih. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau sudah menggunakan lafaz-lafaz yang sharih, maka dia jatuhlah talaknya. Maka jatuhlah talaknya. Kalau dia menggunakan lafaz yang sharih, menurut kesepakatan para ulama. Jadi sepakat kalau lafaz yang sharih itu adalah dia jatuh talaknya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada tiga maknanya, yaitu tolak, firaq, dan sirah. Tolak itu artinya cerai, saya ceraikan kamu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu jelas, itu sharih. Kemudian firaq,
saya pisah, mulai sekarang saya pisah dengan kamu, berpisah dengan kamu. Nah itu juga kalimat yang soreh. Firok itu termasuk kalimat yang soreh. Kemudian siro, lepaskan ikatan pernikahan, itu juga termasuk kalimat yang soreh. Nah kalau itu dilakukan, maka terjadilah yang namanya disebut dengan talak. Ini disebut dengan talak yang soreh. Di sini hukumnya, hukmu tolakus soreh, hukum talak yang soreh itu adalah yako, talaknya jatuh, bil lafzi soreh, dengan lafaz yang soreh, biduni hajatin ila niyatin au dilalati halin, maka tampak lagi melihat apa yang ada di dalam hatinya. Kalau dia sudah mengucapkan saya ceraikan kamu begitu, atau misalnya saya lepaskan kamu, atau saya berpisah mulai sekarang dari kamu selama-lamanya dari suami istri itu, maka dia sudah termasuk disebut dengan talak yang soreh. Nah ini hukumnya menurut sepakatan para ulama adalah dia termasuk talak, terjadi yaqa'ut tolak, terjadi talak. Kemudian jenis yang kedua adalah talak kinayah. Talak kinayah itu adalah bukan soreh, ya. Seperti di sini keluar, sudah kamu sekarang keluar dari rumah ini, sudah kita pisah saja ranjangnya, dan sudah kamu sekarang kamu balik ke orang tua kamu, seperti itu. Jadi fahuwa kullu lafzin, setiap lapas yang bukan secara tegas bermakna talak, bukan secara tegas bermakna talak. Maka di sini para ulama terjadi perbedaan pendapat para ulama terkait dengan hukum kinayah, talak kinayah. Wa qalat as-Syafi'iyah wal Malikiyah, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ini yang pertama. Talak dengan kinayah itu tetap dia terjadi. Ya, talak dengan kinayah itu dia tetap terjadi, baik itu dengan niat atau dengan tidak niat. Ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Nah sedangkan Imam Ahmad bin Hambal, la yaqa'u qada'ut talaq bil kinayah illa bin niyah, tidak akan terjadi talak dengan kinayat kecuali dengan niat yang ada di dalam hatinya. Kalau misalnya ia niat, saya pokoknya sekarang kamu keluar saja dari rumah saya, misalnya begitu, jangan kembali lagi, tapi niatnya itu bukan talak, ya, niatnya hanya memberikan pelajaran saja atau apapun bentuknya, maka dia tidak termasuk talak, tidak termasuk talak. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, talak kinayah itu tidak ada, kinayah itu tidak ada, yang ada hanyalah talak soreh saja. Yang ada hanya talak soreh saja. Maka ya tadi ya, yang paling tegas adalah mazhabnya Imam Syafi'i yang mengatakan jangan main-main terhadap talak. Jangan main-main terhadap talak, baik talak soreh maupun kinayah, itu tetap dia sah dengan niat atau tidak ada niat. Walaupun tadi sebagian bukan sebagian, malah justru kebanyakan para ulama mengatakan kalau kinayah harus disertai dengan niat, ya, seperti Imam Malik dan pendapat Imam Ahmad yang mengatakan harus disertai dengan niat. Kalau ada niatnya baru dia sah kinayahnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak sah itu yang namanya ada talak kinayah. Maka oleh karena itu apa faedah kita belajar pembagian talak soreh dan talak kinayah? Ya, pelajarannya adalah ya tadi pertama kita harus ihtiyat, hati-hati dalam melafazkan talak. Ya kalau soreh ya berarti itu nanti talak soreh itu talak yang benar-benar menggunakan kalimat sudah kita cerai saja begitu. Udah saya ceraikan kamu begitu. Itu yang hati-hati kita menggunakan kalimat tersebut karena sudah masuk dalam kategori talak soreh. Supaya kita bisa wanti-wanti. Sedangkan kalau talak kinayah tadi ya, ada sebagian bahkan kebanyakan para ulama harus dengan niat. Walaupun pendapat yang paling ini Imam Syafi'i yang mengatakan tetap sah, baik itu talaknya soreh atau talaknya talak kinayah.
Nah, ini yang terjadi pembagian di rukun yang keempat, yaitu tentang masalah sigot ya, ada yang soreh, ada yang kinayah. Yang selanjutnya adalah talak dengan tulisan kepada orang yang tidak ada, istrinya nggak ada misalnya. Nah, sampai di sini ada diskusi terlebih dahulu. Tafadhol, silakan terkait dengan tadi tentang talak sebelum masuk ke talak dengan tulisan. Baik, lanjut ya. At-talaqu bil kitabati ilal ghaib, talak dengan tulisan kepada yang tidak ada, begitu ya. Yang tulisan kepada yang tidak ada. Dengan tulisan, misalnya dengan di surat, seperti ayya ba'asar zauju talaqo imro'atihi al-ghaibah ala yadi insanin, seperti seorang suami dia menulis surat talak kepada istrinya, saya ceraikan kamu, yang diutus, yang istrinya tidak ada, ghaibah, yang diutus oleh yadi insanin, oleh seorang kurirnya, begitu, oleh seseorang, surat itu, begitu kan, tolong sampaikan kepada istri saya, ini suratnya. Nah, ini suratnya. Ini suratnya. Lalu bagaimana? Pertama, pendapat Imam Syafi'i dulu. Wa qalatis Syafi'iyah iza kataba rajulun talaqa imra'atihi bilabzin shorihin wa lam yanwihi fahuwa lagwun lam yaqa bihi talaq. Nah, ini yang Imam Syafi'i ini luar biasa nih. Apabila seorang menulis talak kepada istrinya yang istrinya tidak ada dengan lafaz yang soreh pun, soreh itu lafaz yang jelas, begitu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Kalau di dalam hatinya tidak ada niatnya, maka tidak terjadi talak. Tapi kalau ada niatnya, baru terjadi talak. Walam yanwihi fahuwa lagun lam yaqa bihi talak. Jadi itu Imam Syafi'i. Misalnya kan ada dia tulis misalnya, tapi tidak ada dalam hatinya niat untuk menceraikan. Nah, itu kalau dia tidak ada dalam hatinya untuk menceraikan, maka dia tidak terjadi yang namanya talak. Tapi kalau ada niat menceraikan, tetap dia terjadi talak, walaupun dengan surat, saya tolak kamu, tolak satu misalnya, saya ceraikan kamu mulai hari ini ke si Bulanah misalnya, siapa binti siapa, kasih, lalu sampailah kepada perempuan tersebut, maka dia terjadi talaknya dengan syarat suaminya itu yang menulis benar-benar berniat untuk mentalak istrinya tersebut, berniat mentalak istrinya. Tapi wa in kana kinayatan, kalau kinayah lam yaqo, tidak terjadi. Kalau kinayah, kalau Syafi'iyah itu harus benar-benar ucapan langsung. Misalnya, mulai hari ini kamu jangan ke rumah dulu sampai saya datang, atau selama-lamanya begitu, atau apapun bentuknya, tapi kinayah. Itu tidak terjadi kalau lafaznya kinayah tapi tidak dilafazkan, hanya berbentuk tulisan. Kenapa? Karena Imam Syafi'i kalau dalam lafaz itu soreh atau kinayah itu kan sah, dia tetap jatuh talak. Tapi kalau dilafazkan, tapi kalau dengan berbentuk tulis, itu yang sah adalah yang berbentuk soreh saja, tapi dengan syarat diniatkan. Tapi kalau tidak ada niatnya atau dengan kinayah, maka dia tidak terjadi talaknya. Pun sama pendapat Imam Ahmad pun sama seperti mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau memang dia mentalak istrinya, niatnya mentalak, maka jatuh talaknya li'annal kitabah hurufun, karena kitabah itu tulisan merupakan huruf juga yang dipahami oleh istrinya, istrinya. Hanya pendapatnya Imam Abu Hanifah saja yang mengatakan harus dengan lafaz, tidak dengan tulisan saja. Taib, ada yang tanya diskusikan, tafadhol, silakan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kita lanjutkan terkait dengan talak yang roja'i dan tolak bain, kemudian iddah dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.